Pagi hari ini bertema dengan halal bihalal, tingkatkan silaturahim dan nilai-nilai akidah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tema tapi 3 poin yang harus disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa, sehingga kita merayakan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita disebut dengan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kembali suci. Kembali suci. Kenapa disebut dengan kembali suci? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus sadar, yang diampuni itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, makhluk sosial, yang mana kita pasti berinteraksi dengan sesama. Diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dengan sesama diampuni. Maka perlu diadakan yang namanya halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal menyambung yang patah. Halal bihalal mengurai yang kusut. Halal bihalal merekatkan yang retak. Sehingga dengan halal bihalal diharapkan kita silaturahim tetap terjaga dengan baik, keharmonisan di antara kita terjaga dengan baik, baik di lingkungan, lingkup yang paling kecil, yaitu rumah tangga, antar tetangga, ataupun lingkup yang lebih besar, mungkin di tempat kerja, di sebuah instansi. Harus saling menjaga. Bagaimana supaya tali silaturahim itu tetap terjaga? Bagaimana keharmonisan itu tetap terjaga? Maka di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih muda, kepada yang lebih junior, dan tidak menghormati yang lebih tua, tidak menghormati kepada yang senior, falaysa minna, maka dia bukan golonganku. Artinya apa? Hadis ini mengajarkan supaya kita silaturahim tetap terjaga, keharmonisan di antara kita tetap terjaga. Satu, harus punya rasa kasih sayang. Yang lebih tua harus punya kasih sayang kepada yang lebih muda. Yang senior harus punya kasih sayang kepada yang junior. Jangan mentang-mentang senior langsung perintah ina itu, nggak boleh. Harus begitu juga yang junior, begitu juga yang lebih muda, harus menghormati yang lebih tua. Jangan mentang-mentang otaknya masih encer, masih muda, lebih melek IT, tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Begitu juga dengan di kehidupan kita, di rumah tangga, sama. Yang lebih tua itu suami,
harus punya rasa kasih sayang kepada keluarga, istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan istri, harus menghormati kepada suami. Jangan mentang-mentang. Jadi yang pertama, supaya keharmonisan kita tetap terjaga, harus mempunyai rasa kasih sayang di antara kita. Yang kedua, harus punya rasa hormat menghormati di antara kita. Selanjutnya, supaya keharmonisan itu tetap terjaga, silaturahim kita tetap terjaga dengan baik, maka harus saling meminta maaf dan memberi maaf. Jangan mentang-mentang senior nggak mau minta maaf, apalagi junior. Harus, ya. Sama mentang-mentang suami nggak mau minta maaf sama istrinya, sama anak-anaknya, apalagi istri. Jadi harus saling meminta dan memberi maaf. Jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang bangkrut, yang pailit. Kata Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah bersama sahabat lagi santai, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut, yang pailit?" Sahabat menjawab dengan pengetahuan sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kata sahabat menjawab, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta benda, tidak punya emas, tidak punya HP, misalkan tidak punya kendaraan, itu orang yang bangkrut, kata sahabat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muflis, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Hadis ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Rasulullah menjelaskan orang yang bangkrut itu adalah dari umatku nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada seorang yang dia datang dengan membawa amal kebaikan yang banyak, dengan pahala yang banyak, pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala memperbaiki jalan misalkan, banyak pahalanya. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, kata Rasulullah, ada orang yang datang lalu menuntut kepada Allah, ya Allah, orang ini yang punya amal kebaikan yang banyak, dulu waktu dunia pernah mengambil hak saya dan dia belum minta maaf, belum mengembalikan. Saya menuntut ya Allah sekarang. Lalu oleh Allah, ambillah pahala puasanya. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang pernah diambil haknya waktu di dunia. Setelah itu datang lagi, ya Allah, orang ini dulu pernah menyakiti saya ya Allah, sakit ya Allah di sini. Dia belum pernah meminta maaf. Lalu diambil lagi pahala sholatnya, dikasihkan ke orang yang pernah disakiti. Setelah itu datang lagi, ya Allah, orang ini pernah dulu memukul saya ya Allah, belum dia minta maaf. Lalu diambil lagi pahala zakatnya, dikasihkan, sampai pahalanya itu habis, tinggal 0. Masih ada lagi yang datang, ya Allah, orang ini dulu pernah menzalimi saya ya Allah. Karena sudah amal kebaikannya habis, maka dosanya orang yang pernah dizalimi itu diambil, diberikan kepada orang yang dulunya banyak pahalanya, sehingga orang yang banyak pahalanya ini dilempar ke dalam api neraka. Kenapa? Dia waktu di dunia tidak mau meminta maaf. Makanya baik yang senior, junior, kita harus saling meminta maaf. Dan juga harus, kata ulama, kalau minta maaf itu harus disebutkan kesalahannya apa.
Tapi ada pendapat yang lain, nggak harus disebutkan, yang penting minta maaf. Maka kita cari yang aman, kalau minta maaf nggak usah disebut kesalahannya. Takutnya apa? Menimbulkan masalah baru. Misalkan suami istri, "Dek, saya minta maaf ya, Dek." Kata istrinya, "Emang Mas punya salah apa?" "Pokoknya saya minta maaf, aku belum bisa jadi suami yang baik." Gak usah disebutkan, jangan sampai keceplosan, "Saya pernah selingkuh, Dek." Perang dunia ketiga mulai. Jadi gak usah disebut. Supaya apa? Cari amannya. Yang penting minta maaf yang setulus-tulusnya. Begitu dengan ibu-ibu, minta maaf ke suami, gak usah disebut kesalahannya. Nanti gak dikasih uang belanja ya. Jadi kita jangan segan-segan untuk meminta maaf, dan harus memaafkan. Tapi sakit Pak Ustaz. Sakitnya tuh di sini, dia sudah memfitnah, menghina, merendahkan Pak Ustaz. Sakitnya tidak bisa dilupakan Pak Ustaz. Pilihannya dua. Kalau ada orang minta maaf, pilihannya dua. Kita memaafkan atau kita mempertahankan ego kita, kemarahan kita. Atau kita memaafkan dengan apa? Dengan tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tawaran itu khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang memaafkan itu diberikan tawaran oleh Allah dengan apa? Dengan tawaran yang spesial, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu tawarannya? Yaitu surga. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, padahal sakit di sini, misalkan sakit Pak Ustaz, tapi kalau memilih memaafkan, maka balasannya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin yaqul." Apabila nanti datang hari kiamat, akan ada malaikat yang memanggil dan berkata malaikat, "Ainal afuna linnas?" Di manakah orang-orang yang mampu, yang mau memaafkan orang lain? "Halummu ila rabbikum wa khudu ujurakum." Kesini, marilah menuju Tuhan kalian dan ambillah pahalanya. Wa huqqa ala kulli imri'in muslimin idza afa ayyadhulal jannah. Dan semestinya seharusnya orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, ayyadhulal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dapat balasan surga? Karena memaafkan itu sangat susah. Sakitnya itu di sini. Ya, susah. Makanya diberikan tawaran yang spesial, yaitu surga. Itu poin yang pertama. Supaya kita tetap terjalin keharmonisan di antara kita. Yang pertama apa tadi? Harus punya rasa kasih sayang. Yang kedua, harus punya rasa hormat menghormati di antara kita. Yang ketiga, saling meminta dan memberi maaf. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah nilai-nilai akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana supaya nilai-nilai akidah itu terpancar di kehidupan kita? Salah satu caranya adalah seperti yang Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dialah Allah yang selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui. Kalau kita sudah menanamkan itu di dalam hati kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun
maka akan terpancar perilaku-perilaku yang baik. Akan terpancar perilaku-perilaku yang baik. Kalau di rumah, di jalan, di tempat kerja akan selalu terpancar perilaku-perilaku yang baik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berbeda dengan orang yang hanya merasa diawasi oleh atasan. Beda. Misalkan contoh di SD Hang Tua 3, ada salah satu guru yang merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tetap ikut peraturan yang ada. Ada kepala sekolah atau tidak ada, tetap ngajar, tetap. Beda dengan guru misalkan yang hanya merasa diawasi kepala sekolah. Kepala sekolahnya rapat di luar, ngajar leyeh-leyeh misalkan. Ini kenapa? Nilai akidahnya kurang. Kalau hanya merasa diawasi atasan, misalkan kepala sekolah merasa diawasi kapeng, kapengnya pergi, kepala sekolahnya leyeh-leyeh misalkan. Paling yo. Jadi kalau kita mempunyai akidah yang kuat, maka akan terpancar perilaku-perilaku yang baik. Akan terpancar perilaku. Kalau suami-suami merasa diawasi istri, istrinya nggak ada, nikung, ya. Jadi sama istri juga begitu. Kalau hanya merasa diawasi suami, suaminya pergi tugas 3 bulan, selingkuh misalkan. Ya, jadi nilai-nilai akidah ini harus kita perkuat. Jangan sampai kita ini seperti cerita ada anak muda naik sepeda motor di jalan raya nggak pakai helm, ada lampu merah nerobos, tiba-tiba ada polisi, di stop polisi. Ditanya sama polisi, kamu kenapa kok nggak pakai helm? Kamu tahu kalau jalan raya itu di jalan raya harus pakai helm? Tahu Pak. Kamu nggak tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu nerobos lampu merah? Karena saya nggak tahu ada Bapak. Kenapa? Hanya merasa diawasi oleh polisi. Orang yang kuat nilai akidahnya tidak begitu. Tidak begitu. Kenapa Pertalite itu dioplos sehingga merugikan negara ratusan triliun? Karena dia hanya merasa diawasi oleh atasan, sehingga atasan lengah, dioploslah Pertalite ratusan triliun. Kalau dibelikan bakso di Surabaya, banjir nih Surabaya, tapi enak banjir sambil makan bakso renang. Ya, jadi nilai akidah kita harus diperkokoh. Salah satu caranya tadi, kita harus merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak terdikte oleh orang lain, oleh atasan, tidak terdikte. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diumpamakan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 24, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang mempunyai kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Yang dimaksud di dalam tafsirnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya orang yang mempunyai akidah, keyakinan yang kokoh. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, kata Allah. Bagaimana pohon yang baik? Asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Pohon yang baik itu akarnya menancap ke bumi kuat, dan ranting-ranting
menjulang tinggi ke langit. Sehingga pohon itu meskipun diterpa angin yang kuat, dia tidak mudah roboh. Sama dengan seseorang yang mempunyai akidah yang kuat, sebesar apapun godaannya, sebesar apapun kesempatannya, dia tetap kokoh. Dia tidak mau menyimpang. Sama tadi sudah dicontohkan, misalkan di SD Hang Tuah 3 ini, kalau semua guru dan karyawannya merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka pasti disiplin. Ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, pasti disiplin. Datang jam 6:30, pulang jam berapa sekarang? Jam 5. Meskipun gak ada kepala sekolah. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah nilai-nilai akidah yang harus kita kokohkan di dalam hati kita. Yang terakhir adalah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Kata ulama, takwa itu imtitsalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak terdikte oleh manusia. Tidak terdikte oleh manusia. Bagaimana supaya kita menjadi insan yang bertakwa? Sudah diajarkan, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui puasa kemarin. Di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelumnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Itu betapa pentingnya, betapa hebatnya puasa. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Jadi puasa itu mendidik kita supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Puasa itu mengajarkan kita supaya kita ini menjadi orang yang jujur. Di siang hari ada air, gak ada orang kanan kiri, kita tidak minum. Kenapa? Karena belum waktunya. Jujur, ya. Misalkan ada uang bukan haknya, nggak diambil karena bukan haknya. Begitu juga puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Ya, yang kedua, puasa juga mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Kalau belum waktunya buka, sebanyak apapun makanan di depan kita, kita tidak sentuh. Takut mau nyentuh. Padahal air liur sudah meleleh, ya, tapi tetap ditahan. Kenapa? Karena belum waktunya. Sama di SD Hang Tuah 3, belum waktunya pulang, jangan pulang. Ya. Kenapa? Itu yang diajarkan puasa. Kita harus menjadi orang yang disiplin. Dan juga puasa mengajarkan kita supaya kita ini menjadi orang yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Ya, di siang hari panas, kita yang berpuasa pasti merasakan
betapa hausnya, betapa laparnya, sehingga muncul perasaan bagaimana orang-orang yang kekurangan, fakir miskin, yang sehari kadang sulit makan satu kali sulit, sehingga muncul rasa kepedulian sosial yang tinggi. Itulah puasa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar menjadi insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Di dalam Al-Quran lanjutan ayat surat Al-Baqarah 108 di dalam Al-Quran dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tadi dibacakan oleh qori kita. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kalau kita mau, saya ini sudah bertakwa apa tidak ya? Koreksi diri kita. Jangan malah koreksi orang lain. Orang yang cerdas itu mampu mengoreksi dirinya sendiri. Jangan mengoreksi orang lain. Kecuali kepala sekolah boleh mengoreksi guru-guru. Kalau kepala sekolahnya nggak mengoreksi, bahaya lah. Ya, jadi sebagai personal, ya, orang yang cerdas itu orang yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Jadi kita tahu saya ini sudah masuk orang yang bertakwa atau tidak. Lihat diri kita sendiri. Yang pertama apa tadi tanda-tandanya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu dia mampu menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang, dia punya rezeki yang lebih, ataupun dalam keadaan kekurangan, keadaan sulit. Ada sebuah cerita yang sangat, kalau sekarang mungkin tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW, waktunya sudah jam 10. Saya jaga. Dulu di zaman Rasulullah SAW, di malam hari ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lapar. Pada saat itu Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya datang. Ya Rasulullah, saya lapar ya Rasul. Lalu Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat tanya ke istri-istriku, ada makanan apa tidak? Sahabat keluar pergi ke istri-istri Rasulullah, ternyata nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Lalu Rasulullah memberikan pengumuman kepada para sahabat yang lain, wahai sahabat, siapakah yang bisa memberikan makan orang ini malam ini saja? Lalu ada satu sahabat yang berdiri, saya ya Rasul, saya mau menghidangkan suatu di rumah. Namanya sahabat Abu Tolhah. Abu Tolhah pergi ke rumahnya bersama tamu tadi. Pergi ke rumahnya, mendatangi istrinya, wahai istriku, ini orang tamunya Rasulullah. Jangan menyimpan makanan kepadanya, hidangkan semua. Kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan sama sekali kecuali makanan untuk anak-anak kita. Apa kata Abu Tolhah? Wahai istriku, malam ini anak kita nggak makan. Kalau anak kita mau makan, tidurkan dia. Kata Abu Tolhah, tidurkan. Hidangan ini kasihkan kepada tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan anak ini dihidangkan, tapi sebelum dihidangkan lampunya dimatikan. Kenapa? Karena hanya satu porsi, sedangkan Abu Tolhah ikut menemani sama istrinya. Kalau lampunya nggak dimatikan, tamu merasa tidak enak karena makan sendiri, tuan rumahnya nggak makan. Dimatikan lampunya, dikasihkan, silahkan. Abu Tolhah dan istrinya pura-pura makan. Sampai selesai makan, si tamu tadi kembali ke rumahnya, pulang. Sedangkan Abu Tolhah, istrinya dan anak-anaknya tidak makan pada malam itu. Di pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ajiballah
Allah kagum terhadap perbuatan Abu Tolha. Allah ridha terhadap perbuatan Abu Tolha. Dia rela tidak makan demi orang lain. Kalau sekarang kira-kira ada? Ada, tapi di film. Kalau di film sering saya lihat. Kalau kenyataannya mungkin 1 juta satu orang, mungkin bandingannya mungkin. Tapi di zaman Rasulullah benar-benar ada. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda-tandanya orang yang bertakwa itu orang yang mampu, yang mau berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu tanda-tandanya takwa. Yang berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Tanda-tanda yang ketiga adalah dia mampu menahan amarah. Ketika marah, dia tidak meluapkan amarahnya keluar kata-kata yang menyakitkan hati. Tidak. Kalau marah itu manusiawi. Kalau manusia nggak marah perlu dipertanyakan, manusia apa malaikat? Manusia pasti punya rasa marah, tapi ketika dia marah, dia mampu menahan dirinya sehingga tidak keluar ucapan-ucapan yang menghina, merendahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai mengalahkan lawannya ketika bertengkar, tapi orang yang kuat itu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Semarah apapun kita, kalau bisa jangan sampai keluar ucapan yang menyakiti orang lain. Ditahan kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Tanda-tanda orang yang bertakwa berikutnya adalah wal afina 'anil nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam surat Al-A'raf 199, Allah ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, "Hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah kamu pemaaf dan perintahlah yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa maksud ayat ini? Ayat ini apa maksudnya?" Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "Innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu man zalamaka." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu, berarti kepada kita semua, antasilaman qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Kalau kita menyambung tali silaturahim dengan orang yang biasa, kita sudah saling bersilaturahim, itu hal biasa, tidak ada spesialnya. Tapi yang hebat adalah orang yang mampu menyambung tali silaturahim kepada orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Orang yang hebat itu mampu tersenyum manis kepada orang yang mencucu kepada kita. Ada temannya mencucu, disenyumi, itu hebat. Jangan malah ada temannya mencucu dibalas mencucu, sama-sama mencucu. Ya, jadi orang yang hebat itu, akhlak yang spesial itu apa? Menyambung tali silaturahim kepada orang yang sengaja memutus tali silaturahim. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kepada orang yang pelit kepada kita, tidak mau menolong kita. Kita butuh, dia tidak mau menolong.
tapi ketika dia butuh bantuan kita mampu memberi. Itu yang hebat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak tingkat tinggi. Yang berbicara di depan ini belum tentu bisa juga mengerjakan, tapi harus disampaikan. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, ketika ada orang yang zalim kepada kita, kita mampu memaafkan. Kita mampu memaafkan sebagai personal, bukan sebagai instansi. Misalkan hakim, ada yang tahu kasus yang korupsinya 200 T itu lebih, hanya dipidana numpang ngopi 6 tahun. Ya enak sekali. Jadi kalau jadi hakim jangan dimaafkan, kasih hukuman yang seberat-beratnya. Tapi sebagai personal kita harus mampu memberikan maaf kepada orang yang zalim kepada kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena sudah ditunggu di belakang itu, sudah sini. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga para bapak ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan tutur kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon keikhlasannya untuk mendoakan cucunya Pak Oni yang sekarang lagi sakit. Dia nama Pak. Sekarang lagi nama. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti semula. Doa saya pimpin secara Islam ala hadiyah wa kulli yatim salihah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakhtim lana bikamalil iman ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma afina wa'fa'na wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna wa 'ala islam wal iman tawaffana wa antradina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna liman tuhibbu wa tarda da'iman abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya ilahana ishfi marudana, ishfi marudana, ishfi marudana, ishfi marudana, ishfi shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ishfi shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ishfi shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم تلامذتنا وبخصوص أمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya kita untuk saling menjaga tali silaturahmi, saling menghormati antar kita, dan pentingnya memaafkan tidak hanya di lisan tapi juga di hati dan pikiran kita.